Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kartika Sanjaya, NIM 1716222016, ingin melanjutkan tugas saya seminar akuntansi bab 4 dan bab 5 yang berjudul pengaruh modal kerja dan likuiditas terhadap profitabilitas. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Total farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI sebanyak 10 perusahaan dan yang memenuhi kriteria adalah 5 perusahaan, di mana setiap perusahaan memiliki laporan tahunan yang lengkap setiap tahunnya. Pada penelitian ini, perusahaan yang diambil 5 perusahaan sehingga data observasi sebanyak 40 data. 5 perusahaan tersebut yaitu Indofarma Tbk, Tenposcan Pacific Tbk, Daria Varia Laboratoria Tbk, Kimia Farma Tbk, Halbe Farma Tbk. Deskripsi data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian yang dikumpulkan adalah laporan keuangan tahunan yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang mengenai laporan laba rugi dan neraca, yang dimana terdapat nilai modal kerja, likuiditas, profitabilitas dengan rentan waktu tahun 2010 sampai 2017 yang diakses dari situs www.idx.co.id. Analisis data. Analisis dilakukan berdasarkan data sekunder dengan situs www.idx.co.id berupa laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi, yang selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan metode regresi berganda. Di sini ada hasil uji normalitas. Hasil uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kenormalan distribusi sebesar skor variabel. Uji normalitas ini menggunakan teknik pengujian IBM SPSS dengan kaidah jika signifikansi kurang 0,05 maka distribusi sebesar skor variabel normal. Cara yang ditempuh untuk menguji kenormalan data adalah dengan menggunakan grafik normal p-plot dengan menggunakan penyebaran data mengikuti pola garis lurus, maka datanya normal. Yang kedua, ada grafik normal profitability plot antara modal kerja dan current ratio terhadap return on asset. Di sini ada gambarnya. Dasarkan grafik historias pada residual data menunjukkan kurva normal berbentuk lonceng sempurna. Dapat disimpulkan bahwa residual data yang didapat tersebut mengikuti distribusi normal dan metode regresi telah memenuhi normalitas. Di sini ada hasil uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini ada tabelnya. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada ASYMP, SIG pada tabel di atas sebesar nilai dari X1 0,200, X2 0,103, Y 0,200 yang artinya berdistribusi normal karena berada di atas 0,05. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai VAF tidak melebihi dari 10 dalam pengujian regresi. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi hubungan antara variabel independen yang digunakan dalam regresi penelitian ini. Hasil uji heteroskedastisitas seperti ini. Berdasarkan grafik scatter plot, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi
profitabilitas berdasarkan masukan variabel independen. Hasil uji autokorelasi. Tabel di atas menunjukkan hasil uji autokorelasi di mana angka Durbin-Watson pada model regresi data adalah sebesar 0,673. Data ini berkisar antara 1 sampai dengan 2. Hal ini berarti tidak terdapat masalah autokorelasi dalam metode penelitian, yaitu tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode T dengan kesalahan pada periode T-1 sehingga persamaan regresi ini layak dipakai. Hasil uji statistik T. Tabel di atas menunjukkan nilai modal kerja atau X1 memiliki nilai koefisien minus 2,730 dengan signifikansi sebesar 0,010 kurang dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan HO ditolak, sehingga modal kerja secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hasil uji F. Nilai F adalah 5,558 dan nilai signifikansi 0,008 kurang dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan HO ditolak. Hasil ini berarti modal kerja dan likuiditas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas atau ROA. Hasil uji koefisien determinasi. Tabel di atas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil uji koefisiensi determinasi menunjukkan angka adjusted R-square 0,189 yang berarti variasi variabel profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel modal kerja dan likuiditas hanya sebesar 0,189, sedangkan 0,811 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Pengaruh modal kerja secara parsial terhadap profitabilitas atau ROA yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,010 kurang dari 0,05. Berdasarkan analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa modal kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas atau ROA pada perusahaan farmasi. Hal ini menunjukkan modal kerja yang sedikit mempengaruhi profitabilitas atau ROA. Yang kedua, pengaruh likuiditas current ratio secara parsial yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,005 kurang dari 0,05. Berdasarkan analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas current ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat current ratio tinggi, maka perusahaan dikatakan mampu untuk membayar segala kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur. Yang ketiga, pengaruh modal kerja dan likuiditas current ratio secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas atau ROA. Yang ketiga, pengaruh modal kerja dan likuiditas current ratio secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas ROA. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,008 kurang dari 0,05. Berdasarkan analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa modal kerja dan likuiditas current ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA. Hal ini menunjukkan peningkatan dan penurunan likuiditas akan diikuti oleh penurunan dan juga peningkatan profitabilitas.
Likuiditas yang tinggi menunjukkan adanya dana yang menganggur dan akan berdampak juga terhadap profitabilitas. Yang kedua, saran. Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat beberapa saran, yaitu yang pertama, bagi perusahaan farmasi diharapkan dalam memaksimalkan profitabilitas perlu memperhatikan faktor modal kerja dan likuiditas perusahaan. Modal kerja dapat ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan semua potensi modal kerja, total aktiva dengan mengelola kas, piutang, dan persediaan yang dimiliki dengan baik agar tidak ada pemborosan sehingga dapat menghasilkan laba yang tinggi. Yang kedua, untuk mempertahankan likuiditas dengan cara pihak manajemen melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian keuangan. Dengan cara membuat anggaran yang dipakai untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan sehingga dapat digunakan seoptimal mungkin kekuatan finansialnya secara efisien dan meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan untuk memilih sampel perusahaan dengan jumlah yang lebih banyak dan juga diharapkan dapat menambah variabel lain seperti perputaran modal kas, leverage, pengelolaan modal kerja, perputaran kas, dan lain sebagainya sehingga diperoleh hasil yang lebih variasi. Sekian presentasi dari saya, Dewi Kartika Sanjaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. See you.